Gamelock 9. Di tahun 1937 Tuan Price dan anak didiknya Mark mendatangi sebuah pastoran Borley untuk mencari tahu kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Mereka akan menetap di sana selama 6 bulan. Price sangat menantikan hal ini di mana dia akan menyelidiki kenapa pastoran Borley ini akhirnya ditutup untuk umum. Di malam hari, Tuan Price bersiap tidur dan meminta Mark untuk menyiapkan semua peralatan untuk investigasi dan mengunjungi setiap ruangan kamar 1 jam sekali. Namun saat masuk ke kamar pertama, Mark langsung tidak sanggup dan langsung keluar karena kamar itu benar-benar membuatnya ketakutan. Tuan Price mengundang keluarga Glanville, yaitu Tuan Sidney Glanville beserta anak-anaknya Roger dan Helen, dan saat di perjalanan mereka mendengar kalau pastoran ini adalah tempat yang terkutuk. Sementara mereka berbincang, Helen meminta izin untuk berkeliling sekitar pastoran. Saat dia berkeliling, ada penampakan seorang biarawati yang sedang mengamatinya. Saat berjalan mendekati pepohonan, dia menemukan Rosario dan membawanya ke dalam Borley. Sayangnya hari itu juga, Tuan Sidney berpamitan pulang, menitipkan Helen dan Roger kepada Tuan Price agar bisa belajar dan membantu penyelidikan di pastoran itu. Besok paginya, Price mengundang makan siang bersama, Charles Sutton selaku penilai dan pengamat, Pendeta Henning, Pendeta Lionel dan istrinya Nyonya Marian serta si pemilik gedung pastoran itu yaitu Tuan Basil Payne. Charles mempertanyakan, apa yang berbeda, dulu dan sekarang. Bertahun-tahun banyak yang menyelidiki pastoran ini namun tidak ada hasilnya. Lalu Tuan Price menjawab mereka punya alat untuk merekam, cara yang lebih maju dan punya tim untuk melakukan itu. Tapi Pendeta Lionel dengan tegas mengatakan pastoran itu tidak berhantu, didukung oleh Pendeta Henning dan Tuan Basil yang juga tidak mau ada media pers yang masuk ke gedung pastoran itu. Tuan Price juga menyetujui permintaan Tuan Basil untuk tidak mengundang media. Dan di tengah diskusi Marian meminta Lionel untuk menceritakan yang sebenarnya dan mengancam dia akan menceritakannya sendiri. Walau Lionel coba menutupi cerita aslinya, akhirnya dia menceritakan hal-hal yang sangat menyeramkan yang terjadi padanya. Sesuatu yang menakutkan, dan meminta Marian dan pelayan untuk merahasiakan semuanya. Dengan syarat Pendeta Lionel hanya akan berbicara dengan Tuan Price saja. Saat Price ingin beranjak pergi, Marian mencegah Tuan Price mengatakan bahwa mereka sedang diawasi oleh penunggu gedung pastoran itu. Dia memperingatkan Tuan Price dan timnya agar lebih waspada, penunggu itu suka membuat orang berhalusinasi lalu menyerap semua energi targetnya. Saat menceritakan itu, penunggu itu muncul namun hanya Marian yang bisa melihatnya. Saat Pendeta Lionel dan Tuan Price pindah ruangan untuk bicara empat mata, Lionel menceritakan kejadian yang telah dia alami. Dia bersaksi Marian melihat suster itu berkali-kali, namun dia melihatnya hanya sekali dan itu sangat mengerikan. Saat itu, saat dia merawat bunga-bunga di pekarangan Borley, dia melihat ada sosok jubah hitam di balik pohon, dan dia mengikutinya dan ternyata sosok itu menampakkan dirinya adalah suster berwajah setan dan dia berteriak. Sejak saat itu dia tidak pernah melihatnya lagi. Saat malam tiba, Price, Mark, Helen mengundang Nyonya Robert pemanggil roh untuk pengujian ilmiah tanpa Roger karena dia harus mengawasi tempat itu. Saat pemanggilan arwah dimulai, ada sebuah entitas besar dari zaman kuno yang mengawasi mereka dan harus segera menghentikan itu. Namun saat ritual berhenti, muncul seorang suster berbisik ke arah Nyonya Robert lalu pergi. Dan seketika itu dia melihat wajah Helen. Mark seperti pertanda akan mati apalagi wajah Tuan Price yang terlihat seperti setan yang hidup. Melihat itu dia langsung keluar dan bertemu Tuan Basil. Tuan Basil pun berbincang dengannya dan memperingatkan agar dia segera pergi dari Borley itu dan jangan kembali. Nyonya Roberts pun setuju. Saat evaluasi, mereka merasa kecewa dengan kinerja mereka dan Helen juga tidak sabar untuk melakukan ritual memanggil arwah lagi. Singkat cerita, Price menceritakan kenapa dia penasaran dengan Borley karena dulu dia hanya mimpi buruk di rumahnya ketika mencium bau kebakar dan itu terjadi lagi waktu dia menginap di Borley. Setelah bercerita dia langsung pamit istirahat duluan. Mark terlihat tertidur pulas, namun Roger yang sedang berjaga-jaga diganggu oleh penunggu Borley sampai dia ketakutan. Giliran Mark jaga pun tiba saat keluar dia bertemu Tuan Basil dan bertanya tentang eksperimen yang mereka buat, membuat hewan ternaknya takutan. Giliran Roger berjaga pun tiba, dia diganggu oleh penunggu Borley, makanannya dibuat banyak belatung, dan membuatnya sakit perut hingga harus kembali ke London esok hari. Saat mereka beristirahat, Tuan Price membuat eksperimen sederhana untuk mengetahui keberadaan penunggu itu. Helen yang beristirahat pun diganggu lewat mimpi ditusuk pisau. Helen terbangun dan menemui Mark. Helen dan Mark melihat dan mengamati eksperimen Price, mereka merasakan dingin dan langsung berteriak karena sang penunggu menunjukkan wujud aslinya. Esok paginya karena keadaan Roger memburuk, Roger dan Helen akhirnya pergi kembali ke London karena ayah mereka tidak bisa menjemput. Sementara itu, Price dan Mark mengatur strategi dan tempat agar mereka bisa mengatur uji coba lagi. Saat berbincang-bincang, mereka mendengar sesuatu dan lari ke kamar itu. Mereka menyadari ada sesuatu di sana,
dan menemukan tulisan Marian, namun saat mau merekamnya tulisan itu hilang. Glanville kembali menemui Price di Borley dan berencana membuat uji coba lagi karena Price mendapatkan tambahan waktu 6 bulan lagi untuk menjalankan eksperimennya di Borley. Saat malam hari, Price bermimpi diganggu oleh penunggu Borley dan menusuk perutnya, dan dia menceritakannya ke Glanville. Paginya ternyata, Helen dan Marian kembali untuk melakukan pemanggilan roh bersama Glanville, Price, dan Mark. Helen memulai ritual, jika mereka mendengar maka jawabalah dengan 1 kali ketukan. Helen bertanya, "Apa kau mengawasi kami? Apa kau hanya sendiri? Apa kau kesakitan? Apakah suster itu di sini?" Maka meja langsung bergetar dan suster itu muncul di bawah kaki Marian. Sesuatu melempar Helen dan semua terkena imbasnya. Tiba-tiba Helen kerasukan, Glanville meminta lepaskan putrinya tapi setan itu tidak melepaskannya. Tiba-tiba Mark dan semua juga melihat penampakan suster yang selama ini mereka cari. Setan yang merasuki Helen meminta untuk dilepaskan karena ternyata mereka semua ditahan oleh satu iblis, yaitu suster penunggu di Borley adalah iblis kuno. Mark bersedia menggantikan posisi Helen walau Mark dan Helen tidak ingin. Tiba-tiba ada suster cantik berbisik ke Marian, entah apa yang dia bisikan. Setelah roh itu pindah ke badan Mark, Mark pun akhirnya lumpuh, tidak bisa bergerak dan langsung dibawa keluar dari Borley. Setelah kejadian besar itu, karena lelahnya Price pun tertidur. Dalam mimpinya Price dan Marian bergegas untuk pergi sebelum fajar untuk menghindari kecurigaan polisi tentang apa yang telah dialami Mark. Namun di dalam mimpi dia didatangi oleh iblis kuno dan menusuk perutnya lagi. Sampai dia terbangun dan berteriak, membuat Marian datang dan menyadarkannya. Marian memintanya untuk bergegas sebelum dia ketinggalan kereta. Sebulan kemudian setelah kejadian itu, Tuan Price mengadakan pertemuan lagi dengan Charles, Pendeta Henning, Pendeta Lionel, Marian, namun tanpa Tuan Basil Payne, pemilik pastoran Borley. Price menceritakan semua hal yang sudah terjadi sebulan lalu, dan itu menjadi akhir dari uji ilmiahnya. Price menjelaskan, semua kejadian di Borley tidak bisa diterima nalar, dan dia ingin semuanya tetap menjadi rahasia Borley. Dan ada Kapten Gregson yang akan menggantikannya. Namun Kapten Gregson tidak mau berhubungan dengan Price dan menganggap hantu itu cuma bualan semata. 6 bulan setelah Kapten Gregson menetap di situ, pastoran Borley mengalami kebakaran, tidak tahu api berasal dari mana. Tapi gedung itu habis terbakar dan Price menganggap itu adalah perbuatan sang iblis yang tidak ingin diketahui manusia lagi.